Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Puan buka peluang bertemu AHY lagi dalam waktu dekat. Wow, ada apa begitu kan ya? Ingin memecah suara dari koalisi perubahan. Saya kira tidak mungkin begitu kan. Tiba-tiba ya Puan agak kalem hari ini begitu. Ada apa begitu kan ya? Saya jelas ya, ada sesuatu yang bersifat politis ya, walaupun Partai Demokrat sudah diganggu di situ begitu kan, diiming-imingi menjadi cawapres. Saya kira hati-hati begitu kan. Buktinya P3 sekarang ya, katanya ya cocok dengan P3 cawapresnya, tapi tahu-taunya seolah-olah ada sesuatu begitu kan. Jangan sampai ya, dan saya kira tidak mungkin juga, tidak semudah itu Partai Demokrat ya memberikan dukungan yang baik begitu kan, memberikan dukungan kepada Pak Ganjar begitu ya. Karena ini sudah saya kira sudah pas ya di koalisi perubahan begitu ya. Tetapi yang namanya politik bisa saja itu terjadi begitu. Bahkan Puan buka peluang bertemu AHY lagi dalam waktu dekat. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya. Puan buka peluang bertemu AHY lagi dalam waktu dekat. Ini banyak sekali pro dan kontra. Sayangnya rakyat sudah kapok sama PDIP. Usaha terus ya sampai tembus ya. Sepertinya Pak Anies memang tak mampu yang mereka lawan tanding ya, meski ya dengan cawe-cawe tanpa batas. Sebab rakyat sudah muak ya dengan partai merah yang menghasilkan ya rezim kampungan, katanya begitu ya. Banyak sekali pro dan kontra di situ begitu. Haha, ujian keimanan untuk kesekian kalinya ya buat Mas AHY. Apakah masih kuat imannya? Seperti itu ya. Mungkin bisa diiming-imingi kalau Partai Demokrat ya gabung ke PDIP, bisa saja ditawarkan 4 menteri, 5 menteri begitu. Bisa saja kan seperti itu begitu kan. Ya semuanya tidak tergoda begitu kan ya, karena kalau yang diharapkan itu seorang cawapres begitu ya, bisa saja begitu kalau sudah pasti begitu. Saya kira nanti tunggu saja begitu ya. Bahkan di satu sisi kenapa Puan terlihat ya getol bertemu dengan AHY? Apakah secercah harapan masih ada yang di benaknya untuk dapat menggait Demokrat keluar dari KPP? Lalu ya memboyongnya, kenapa tidak mendekati partai-partai yang berada di KPP? Apa karena dianggap imannya terlalu kokoh untuk dirayu? Betul begitu kan. Jadi menurut saya pribadi hanya gimmick saja begitu kan. Hanya bisa memecah suara mereka, menggoda Partai Demokrat sehingga kader-kadernya yang tidak kuat iman di situ ya pada akhirnya spekulasi begitu kan ya. Masa di Ganjar ditawari cawapres di koalisi perubahan tidak? Bisa saja orang berpikir seperti itu ya. Kalau orang yang tidak kuat iman ya pasti akan beralih di situ begitu. Kita buktikan aja nanti begitu ya. Kita tunggu. Saya kira tidak mungkin Partai Demokrat tidak semudah itu begitu ya. Tuntut wanita jahat ya, ini asik udah ya, politik di sini tanpa ideologi lebih mirip dengan sapi. Apa maksudnya begitu ya? Bahkan ya Jensen komentar gosip Yeni Wahid cawapres Anies, katanya ya nggak cocok ya karena bagian dari rezim. Nah gimana untuk PDIP, partainya rezim? Aneh-aneh emang politik. Yang rezim aja ingin menggait Partai Demokrat kok kan begitu logikanya begitu kan. Masih kurang puaskah Puan Mahapuan ketemu dengan AHY seganteng ya? Demokrat tetap solid, tetap kuat berjalan untuk perubahan yang lebih baik. Demokrat sip sah. Ini banyak sekali kritikan begitu. Jadi saya memberikan edukasi, siapapun calon presidennya, siapapun wakilnya, mari kita hormati begitu kan. Kalau ingin menang ya Anies Baswedan ya kaitkan bersama di situ begitu, dukung bersama di situ begitu. Bukan soal siapa yang menjadi cawapres begitu kan. Kompetisi kita kan yang paling diharapkan kan menang begitu kan. Ya, yang lain itu nomor sekian kan begitu logikanya begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya Puan buka peluang bertemu AHY lagi dalam waktu dekat. Wow, ada apa begitu ya? Ketua DPP PDIP Puan Maharani membuka peluang untuk bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Ya, pertemuan itu rencananya dilaksanakan dalam waktu dekat. Bahkan bisa saja dalam waktu dekat ya bertemu, kata Puan kepada wartawan. Kita cari kesempatan apakah itu informal atau informal. Saya selalu melakukan silaturahmi. Mungkin sudah tawar-menawar sudah pas di situ begitu. Tapi hati-hati, ini gimmick luar biasa begitu. Pak Prabowo saja bisa di PHP begitu, apalagi seorang AHY begitu ya. Untuk diketahui AHY dan Puan ya beserta jajaran partai sebelumnya melakukan pertemuan di pelataran Senayan pada hari Minggu ya. Dalam pertemuan itu ada ungkapan rekonsiliasi kedua partai.
Tapi ya, tadi pertemuannya itu kurang lebih 1 jam lebih ya. Nggak terasa tadi kalau nggak ingat waktu saya tadinya mau terus ngobrol. Ternyata banyak sekali yang bisa ngomongin ya, bisa seperti kakak adik ya. Tadi Mas Ahy bilang, Mbak ya, boleh saya menganggap Mbak seperti kakaknya? Iya dong, ya tutur Puan saat jumpa pers bersama Ahy. Di satu sisi Puan mengatakan dia dan Ahy juga sempat makan bubur bersama. Menurut Puan bertemu dengan Ahy berlangsung hangat ya. Kalau kemudian ngobrolnya antara ketua umum sama ketua DPR kayaknya nggak 1 jam lebih 20 menit ya sudah selesai. Karena ngomongnya serius pastinya, jadi kita ngobrol-ngobrol sekalian ya bersantap buburnya enak sekali kata Puan. Ini menunjukkan bahwa apa yang selama ini kalau kita melihat begitu ya, saya rasa tidak mungkin juga, tidak tertarik juga ya Partai Demokrat begitu kan, karena dia sudah konsisten begitu. Bagaimana jadinya kalau Partai Demokrat mendukung Ganjar? Itu yang dikhawatirkan mereka begitu. Apa yang dikhawatirkan mereka? Satu sisi ya menjadi dampak kepada Ganjar sangat luar biasa. Tapi satu sisi menjadi dampak buruk kepada Demokrat begitu. Kenapa? Karena konsisten dari Partai Demokrat sendiri untuk mengusung Anies Baswedan kan sudah jelas di situ begitu. Kalau memang dia keluar begitu kan, bagaimana dengan piagam itu begitu? Akan ada ketidakkonsisten mereka begitu. Dan pada akhirnya masyarakat enggan untuk memilih itu. Kita buktikan saja begitu ya. Bahkan ya pertemuan ini ya kata Puan tentu dinanti-nanti oleh berbagai pihak. Puan menyebutkan ada Ahy berbicara mengenai politik dan acara membangun bangsa. Pertemuan itu tentu saja sudah dinanti-nantikan bukan cuma oleh media, oleh kami juga bahwa membangun bangsa dan negara itu bukan hanya bicara politik praktis, tapi ada sebelumnya, sesudahnya, dan pasca itu mau seperti apa. Jadi menurut saya pribadi jangan terpancing begitu kan ya, dan saya kira iman Ahy sangat kuat sekali begitu ya. Ya kalau memang benar bahwa ya Partai Demokrat akan berlabuh kepada Pak Ganjar, saya kira ada dampak luar biasa kepada pada Ahy begitu kan. Seolah-olah di satu sisi tidak konsisten, yang kedua dampaknya kepada koalisi perubahan. Anies bisa saja gagal atau harus menggait kepada Caimin di situ begitu ya. Karena pada akhirnya Pak Prabowo tidak ingin begitu Muhaimin menjadi wakilnya begitu. Kalau dia menggait dari Caimin begitu otomatis untuk menjadi wakil di situ begitu. Saya kira bahwa persoalan-persoalan politik hari ini begitu kan sangat menarik begitu ya. Kita lihat saja nanti begitu bahwa persoalan antara PDIP dengan Partai Demokrat 10 tahun begitu kan, komunikasinya kan masih belum ada sesuatu begitu di situ begitu. Tetapi pada akhirnya sekarang bisa begitu. Sama nasibnya Partai Demokrat itu sama nasibnya sama PSI nanti kalau memang tidak konsisten begitu. Wajar aja. PSI mendeklarasikan Pak Ganjar tiba-tiba ya dekat dengan Pak Prabowo begitu. Itu kan tidak konsisten begitu. Dan pada akhirnya sama dengan itu Partai Demokrat kalau Partai Demokrat bergabung kepada Ganjar. Saya kira tidak semudah itu juga Ahy untuk menyerahkan imannya mereka begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.